Great, raindrops, drop top, smoking on cooking the hot box. Halo teman-teman. Maaf ya, udah jarang kali upload video. Lagi ada beberapa project yang harus dikejarkan akhir-akhir ini. By the way, bagaimana keadaan teman-teman? Semoga aman ya. Pada video kali ini saya tidak akan ngoding dari awal. Sini saya udah ada template yang saya bikin sendiri dengan Laravel. Pada kali ini saya akan menjelaskan step-step codingan saya ini ya, untuk melakukan login dan sign up untuk API menggunakan Laravel dan Passport ya. Pertama-tama untuk settingan awal kita harus bikin database, lalu kita konekkan ke database kita. Di sini saya udah punya database Laravel V. Di sini saya juga sudah melakukan setting virtual host dengan domain api.laravelv.test. Untuk tutorial untuk bikin virtual host nanti saya taruh linknya di deskripsi atau di kanan atas, kanan kiri kayaknya ya. Udah kanan kiri aja mungkin. Kanan kiri kanan atas ya udahlah, bodo amat ya. Kita buka database-nya terlebih dahulu. Setelah bikin database, teman-teman bisa install Passport untuk Laravelnya. Nanti juga saya sertakan link videonya. Di sini saya udah setup Passportnya. Di sini saya sudah tambahkan SAPI token. Sini di providernya juga sudah. Nih sudah saya tambahkan. Di sini saya menambahkan folder repository dan service. Di sini service gunanya lebih untuk action seperti create, login juga saya taruh di sini. Ini seperti berhubungan untuk create, update atau edit dan delete. Ini lebih saya taruh di service. Sedangkan yang repository di sini lebih untuk hubungannya dengan database yang seperti get index atau get by ID atau get apalah, pokoknya yang get saya taruh di repository. Di sini saya juga bikin satu base repository. Di sini ada untuk create, di sini juga. Jadi awalnya nanti kita dari controller. Di sini controller dia akan panggil service untuk login. Dia ngarah ke service. Lalu di service dia akan melakukan action loginnya. Ini tujuannya kedepannya untuk teman-teman yang kalau kita ngoding kan ada timnya ya. Ini lebih agar mempermudah kerja teman dalam melakukannya bersama tim. Jadi pengaruhnya dan untuk update kedepannya juga lebih gampang.
Di sini saya akan menjelaskan dari route-nya dulu. Di sini route API-nya. Di sini kita tambahkan middleware localization. Caranya nanti teman-teman bisa di sini kita bikin PHP artisan make middleware, kasih namanya misalnya namanya check repository di sini. Nanti akan muncul di middleware http middleware nih. Nanti dari sini kita lakukan middleware-nya. Kita set misalnya ini untuk localization. Dia akan mengambil route current-nya, terus cek parameternya untuk localization-nya. Jika sudah melakukan membuat middleware ini, jangan lupa teman-teman tambahkan di kernelnya ini di bagian route middleware nih. Dia akan manggil class localization tadi. Check localization kita panggil yang check localization-nya. Sini kita kasih nama localization. Nah, localization ini nanti akan dipanggil di API di route. Nih, ini berdasarkan dari kernel teman-teman. Di sini. Nah, yang ini dipanggil berdasarkan ini. Oke. Habis repository, lalu kita coba untuk ke login. Login dia manggil controller API versi 1, authentication out controller, function dari login. Kita coba cek. Nah, di sini saya manggil request, terus dibikin variabel request, lalu kita get, kita lakukan validasi. Di sini validasinya email required sama bentuknya harus email. Lalu ini untuk jika validasinya error. Di sini ada status 422 dan sini errornya apa. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan multi bahasa tergantung dari localization tadi. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh localization-nya. Di sini dia akan manggil admin error data not found. Nah, admin ini adalah berdasarkan dari folder resource, language, terus tergantung dari parameter teman-teman tadi yang di route tadi. Misalkan taruhkan di sini saya ada contoh. Ini domain kita tadi, API ini tergantung dari itu udah pasti dari Laravel-nya. Terus versi 1 ini ada di sini. Terus localization. Nah, ini parameter untuk localization-nya. Misalnya EN. Nah, EN ini dia berarti mengarahkan ke localization yang ada di EN. Nah, misalkan di EN ini kita ganti ID. Contohnya ini ID. Nah, ID ini dia bakalan ngambil dari folder ID. Misalnya teman-teman mau tambah folder lain atau bahasa lain bisa juga. Nah, contohnya yang tadi itu, yang di data empty ini, dia akan ngambil dari folder admin. Nah, di sini sama-sama ada admin, di EN ada admin, di ID juga ada admin. Nah, dia ngambil file error di dalam folder admin. Nih, ada error.php. Sini juga ada error.php. Nah, dia ngambil itu, terus dia ngambil
data not found di sini. Begitu juga yang di sini. Di sini adalah array atau objek, nantinya datanya akan ini string. Ini bisa teman ganti-ganti nantinya. Di sini juga kita bisa cek di error. Data not found. Nih, data tidak ditemukan. Oke. Nah, itu untuk route-nya. Kita lanjut dari route ini. Habislah middleware-nya, dia akan masuk ke login ke controller ini. Nah, dia di sini kita ada mendeklarasikan user service yang kita panggil ini. Yang di sini dengan this service. Nah, di sini kita panggil this service dengan nama kelasnya apa atau fungsinya apa. Di sini fungsinya login. Jadi dia akan manggil function login ini. Oke, function login dia mengirim data request all. Jadi semua request yang di sini dia kirim ke data login tadi. Nah, sedangkan di data login ini, dia bakalan membuat array berupa email sama password aja. Jadi, dari request all tadi itu, di sini kita akan ngambil email sama password aja. Terserah kalau datanya banyak atau gimana pun, dari function login ini, dia cuma manggil email sama password aja. Nah, habis itu, dari sini kita akan melakukan pengecekan terhadap user dari email yang ini yang kita ambil tadi pas login. Jadi pas login dia bakalan ngambil apakah tabel user, ini model user tabelnya, apakah email itu ada di get terlebih dahulu, diambil first-nya user, lalu pengecekan jika ada atau tidak. Jika tidak ada, dia bakalan melakukan mengakhiri dengan ini authentication dari exception ini. Kita tambahkan satu exception. Nih, dia bakalan manggil exception ini. Sebelumnya jangan lupa panggil di atas ini terlebih dahulu. App exception authentication exception. Nah, nanti bakalan kalau datanya tidak ada, dia bakalan errornya sesuai dengan ini. Oke. Terus jikalau ada, lalu pengecekan terhadap passwordnya. Kita akan hash terlebih dahulu password yang diinputkan itu. Dia cocok nggak dengan password yang ada di database. Kalau cocok, dia bakalan melakukan pengambilan token. Nah, di sini saya mengambil tokennya tidak hanya token yang dikirim, tapi juga data dari si user itu kita juga kirim. Nih, jadi ini tipe JSON untuk tokennya. Namun kita tambah dari data out tadi, kita tambah satu user dengan user dari user yang ini. Atau kita coba aja, misalnya ini login tadi. Di sini saya udah ada akun hafiz.lutfi@gmail.com dengan password 1234567. Nah, saat saya login, saya send. Bentar, kita tunggu dulu. Ini biasanya kalau awal emang rada-rada lama gitu. A few moments later. Nah, di sini kita udah berhasil dari loginnya. Ini kita sudah dapat token tipenya, expire-nya, access token, reference token.
Ini default dari hasil yang awal tadi, yang ini. Defaultnya dari yang ini. Cuman kita tambahkan data user, kita panggil user itu, maka dia akan menambahkan user dengan data yang didapat dari get first tadi itu. Oke, itu untuk login. Sekarang untuk registernya lagi. Di sini untuk sign up. Di sini pakai di sini contohnya saya bedakan dengan yang di sini. Di sini kita menggunakan request bawaan dari Laravel. Sedangkan di sini kita bikin satu request khusus untuk user. Teman-teman bisa dengan cara masuk ke sini PHP artisan make request, kasih nama user request misalnya. Lalu dia bakal muncul di folder HTTP. Dalam HTTP ada folder request. Nah, ini folder requestnya. Nah, di sini teman-teman terlebih dahulu ubah ini jadi true. Terus tambahkan rule-nya apa? Di sini saya menambahkan rule. Kita lakukan switch terlebih dahulu. Saat dia route-nya get, saya tidak melakukan rule atau validasi. Saat delete juga saya tidak melakukan. Nah, saat post saya melakukan validasi terlebih dahulu, yaitu dengan nama harus diisi, email juga harus diisi, password juga harus diisi, dengan catatan emailnya harus unik dalam folder users, dalam tabel users, email, dan berbentuk email, harus berbentuk email. Ini unik tabel user. Nah, passwordnya harus berbentuk, harus diisi. Teman-teman juga bisa kasih minimal. Di sini minimalnya berapa? Misalnya minimalnya 6, bisa kasih min 6. Untuk lebih lengkap dari rules ini, bisa cek di Laravelnya langsung. Nah, di sini saya membedakan post sama put. Tujuannya di sini pengecekan usernya terhadap yang sudah ada. Biasanya kalau kita lakukan dengan ini unik ini, biasanya kalau kita lakukan di sini juga bakalan error walaupun data yang kita masukkan itu data yang sama. Misalnya kita punya data, taruhlah kita punya data ini Al-Hafiz ini emailnya unik misalnya. Kita udah punya email ini. Nah, jikalau kita menggunakan ini juga saat di rule, saat kita melakukan update, kita tidak mengedit apa-apa terhadap email ini, dia bakal error juga. Nah, maka dari itu saya melakukan get dari user dengan ID saat di put tadi. Nah, jika 0, dia makan data kosong. Atau jika tidak bernilai 0, maka dia bakalan unik, cuman kecuali dengan user ID ini. Jadi ID ini dia tidak memikirkan kalau ini sama dengan ID yang ini. Rada ribet sih kalau yang ini untuk jelasinnya. Tapi mungkin teman-teman paham lah kalau ini. Terus untuk register tadi, habis dari controllernya tadi, kita udah melakukan request tadi. Jadi kita lakukan request A. Nah, dari sini dia bakalan melakukan service lagi sama seperti login tadi. Nih, this service login, sedangkan ini the service create. Jadi dia bakalan ngambil yang create. Jadi dia pergi ke kelas create. Nah, dari request all tadi, di sini kita juga hanya mengambil nama, email, sama password aja. Di sini kita akan melakukan save ke database email,
seperti biasa. Ini this repository create. Jadi repository itu dia memanggil user repository. Jadi dia manggil user repository. Nah, di sini kan tidak ada create nih. Sedangkan di sini user repository ini extend dari base repository. Jadi dia include dengan base repository. Nah, jadi create itu ada di base repository. Jadi walaupun nanti kita ada tabel-tabel lain, misalnya post repository, dia create. Jadi kita tidak mesti tambah kelas create lagi di repository ini, cuman di sini aja udah ada kan, jadi satu untuk semua. Jadi misalnya create, dia bakalan panggil create. Tujuan repository tadi di sini, dia bakalan manggil set default attribute datanya. Nah, di sini kita bisa set atribut datanya defaultnya. Misalnya saat di create itu defaultnya statusnya 1 default. Jadi dari front end kita tidak perlu mikirkan statusnya berapa saat create itu. Dari back end langsung auto langsung kasih nilai 1 saat create. Itu berfungsi juga saat delete. Fungsi delete misalnya ini set destroy default attribute ini untuk delete. Jadi saat misalnya teman-teman kalau delete pakai soft delete, jadi ubah statusnya aja, tidak delete data di database. Nah, bisa juga dengan ini, ataupun menggunakan IP saat create data, IP-nya langsung request dari IP. Jadi nggak perlu dari front end ngirim data lagi yang default itu nggak usah front end kirim yang udah pasti itu. Jadi di back end-nya udah menghandle data-data default itu. Terus dari login tadi dia create, udah dari create, lalu udah selesai sukses misalnya, sukses lalu melakukan pengambilan token sama seperti login tadi, seperti ini tadi, akses token tadi. Nah, caranya sama, terus dari hasilnya juga sama, terus tinggal tambahkan user yang dari create tadi. Nah, create tadi responnya bakalan seperti user yang get first tadi, jadi tinggal ditambahkan. Nah, kalau teman-teman menggunakan resource atau atau collection, tinggal di sini aja. Cuman nanti return dari sininya ya disesuaikan juga sama collectionnya atau resource-nya. Mungkin untuk video kali ini ya cuman penjelasan gini sih. Atau mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung taruh di komentar aja, atau bisa lewat Instagram saya sih, atau email langsung juga, kita terbuka aja sih. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Tapi sebenarnya tujuan saya untuk bikin video ini, kedepannya saya bakalan bikin tutorial untuk Vue.js. Jadi makanya saya kasih namanya Laravel Vue. Sebenarnya untuk Vue.js-nya saya juga udah setup sih, cuman paling untuk loginnya nanti baru dikodingin. Soalnya setup awal ini lumayan banyak makan waktu sih. Teman-teman bisa langsung ambil codingannya langsung dari GitHub saya saja, nggak apa-apa sih. Nanti kalau ada yang ragu boleh tanya-tanya, nggak apa-apa sih, terbuka. Saya orangnya santai kok, selagi ada waktu nanti saya balasin kok. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Jangan lupa di subscribe, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Ya nggak apa-apa sih, personal aja. By the way, habis ini
mungkin video selanjutnya bakalan lebih ke Vui-nya, sedangkan Laravelnya mungkin saya bakalan next stepnya. Soalnya saya sih sebenarnya tipikal orang yang nggak coding dari awal. Jadi saya ini orangnya copy paste dari codingan saya sebelumnya. Jadi saya sebenarnya jujur saya orangnya nggak hafal sih codingan ini. Cuman saya berusaha untuk pahami guna coding ini apa. Jadi kedepannya saya ya paham gunanya ini, jadi tinggal copy paste. Mungkin menurut teman-teman coding ini harus hafal semua coding. Enggak sih, kalau menurut saya sih enggak sih. Mungkin banyak sih yang di luar sana juga nggak bakalan hafal semua codingnya. Mungkin ada sih yang hafal, cuman saya lebih ke orang yang nggak susah untuk menghafal codingan ini. Jadi saya lebih copy paste. Kalau lupa ya kita udah tahu tujuan kita apa, jadi tinggal browsing lagi, terus searching nanti ya insya Allah nanti ketemu jalannya lagi. Oke, ya penutupannya udah tambah panjang lebar lagi ya. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, dislike kalau nggak suka, tapi kalau suka like. Oke, thank you teman-teman. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.